Ada apa sih, Yu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sandiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Kendedes, sukmamu telah ku raih, nafasmu ku senggama di bulan merah. Ku celang cintamu, ku seret melanglang maya pada bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Anak keparat, laknat. Rupanya kau memang harus mampus di tanganku. Aku memang tak akan rugi membunuhmu, karena kau memang tidak pernah kupelihara sejak bayi. Nah, sekarang bersiap-siaplah untuk mampus kau, Kamiswara. Lihatlah baik-baik apa yang ku genggam ini. Sebentar lagi nyawamu akan segera melayang. Dan aku akan puas melihat bangkaimu berlumuran darah. Ayo, bersiap-siaplah anak keparat. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul
Rahasia Bunga Desa. Dalam seri yang ke-137 ini, dengan para pemain, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Arya sebagai Sabalangit, Ai sebagai Kansuti, Kristiana sebagai Nyai Cepiring, Suryadin sebagai Kiprogo, dan pengantar cerita Hasdi Suhastra. Kamaswara tertegun sesaat lamanya begitu mendengar suara angin berhembus ke arahnya. Angin itu berhembus cukup besar dan dia merasakan bahwa angin itu bukanlah angin yang sewajarnya, tapi angin yang dihembuskan oleh sebuah ajian. Merasakan angin ini dihembuskan oleh sebuah ajian. Jangan-jangan ini adalah perbuatan Ki Sabalangit. Kalau benar dia yang melakukannya, artinya ia telah melontarkan ajian celeret tahun. Dan kemungkinan dia telah mengetahui kehadiranku di sini. Baik, kalau begitu aku akan menyambut kedatangannya. Akan kuimbangi ajian celeret tahun ini dengan ajianku. Hei, ada sebuah bayangan berkelebat ke arahku. Luar biasa sekali kekuatan yang menerjangku itu. Untunglah aku sudah siap sejak tadi. Hei, Pronohito lenyap. Siapa yang telah menculiknya? Apa yang kau cari, anak muda? Kau tidak perlu heran. Pronohito sekarang sudah berada di tanganku. Dengarlah baik-baik suaraku. Apakah kau masih mengenalnya? Ya, samar-samar aku masih mengenalnya. Bukankah kau Sabalangit? Benar. Aku memang Sabalangit. Rupanya daya ingatmu cukup kuat, anak muda. Sabalangit, tunjukkan wujudmu. Kau tidak perlu bersembunyi kalau memang seorang laki-laki yang jantan. Anak muda, sekarang bukan saat yang tepat untuk berkelahi. Bersabarlah, suatu saat pun kita pasti akan berhadapan. Kenapa harus nanti? Apakah karena kau takut berhadapan denganku? Lantas kau hanya bisa bicara di balik ajianmu? Sabalangit, lepaskanlah gadis-gadis yang kau tawan itu. Takkan semudah itu kau menyuruhku melepaskan gadis-gadis yang sudah kutawan. Aku sangat membutuhkan mereka, Kameswara. Upacara yang akan kulakukan untuk menambah kekuatanku sebentar lagi akan kulaksanakan. Asal kau tahu saja, aku masih menyimpan dendam yang berkepanjangan padamu. Peristiwa di Kambang Ayun itu telah membuatku kecewa. Oh, rupanya kau masih menyimpan dendam terhadapku. Ya, dendamku tidak akan lenyap sebelum dapat membunuhmu. Nah, selamat tinggal anak muda. Tunggulah saatnya, kita pasti akan bertemu. Hop, hop. Kasihan sekali garis-garis itu. Aku harus bisa menyelamatkannya. Kansuti, keluarlah. Kansuti. Tuan, saya takut. Kau tidak perlu takut, Kansuti. Pronohito sudah tidak ada. Aku rasa sudah saatnya kau harus kembali ke pondokmu. Nanti akan kuantar setelah menguburkan Brahmana ini. Kau tinggal di mana, Kansuti? Saya tinggal di desa Curahjati, Tuan. Desa Curahjati? Iya. Di mana letak desa itu? Di sebelah selatan perbatasan hutan ini, Tuan. Iya. Kalau begitu kau tunggulah sebentar. Nanti kuantar sampai ke desamu. Sekarang aku harus menguburkan mayat Brahmana dulu.
Istirahatlah. Iya, Tuan. Ken Suti kemudian segera menyandarkan tubuhnya di sebongkah batu besar. Sementara itu Kameswara sendiri menguburkan mayat Brahmana Brahmacari. Tanpa sepengetahuan Kameswara, rupanya gadis cantik yang ditolongnya itu memperhatikan pemuda tampan itu. Sungguh baik sekali orang ini. Di samping tampan, dia mempunyai daya tarik tersendiri. Entah bagaimana jadinya seandainya aku tidak ditolong olehnya. Ken Suti, kau melamun? Tidak, Tuan. Bagaimana? Kau sudah siap untuk berangkat? Sudah, Tuan. Apakah Tuan sudah selesai menguburkan mayat Bapak Brahmana? Sudah, ayolah. Kalau kau sudah siap untuk berangkat, mumpung hari masih cerah. Iya, Tuan. Keduanya segera meninggalkan tempat itu. Perlahan matahari beringsut ke langit barat. Sementara cahaya mulai redup menggapai senja. Dan sesaat kemudian malam pun tiba. Sambil terus menyusuri semak belukar, Kameswara melangkah dengan penuh hati-hati. Masih jauhkah tempatmu itu, Ken Suti? Masih jauh, Tuan. Ken Suti, jangan panggil aku dengan Tuan. Panggil saja aku Kakang. Aku rasa dengan panggilan itu kita akan lebih akrab. Tapi Tuan, rasanya tidak sopan kalau saya memanggil Tuan dengan sebutan Kakang. Ken Suti, justru aku lebih senang kalau kau memanggilku demikian. Sudahlah, ayo kita jalan lagi. Iya, Kakang. Sayang tidak ada kuda. Kalau ada mungkin kita bisa cepat sampai ke tempat tujuan. Kakang, suasana di sekitar tempat ini sepertinya menyeramkan sekali. Aku masih ingat ketika diculik oleh Pronohito. Aku dibawa melewati tempat ini juga. Kau tidak perlu cemas. Aku akan melindungimu. Ayolah. Ken Suti, kenapa kau menghentikan langkahmu? Aku tidak mau pulang, Kakang. Hei, aneh sekali. Kenapa kau tidak mau pulang? Aku takut, Kakang. Apa yang kau takutkan, Ken Suti? Bukankah kau akan kembali ke pondokmu sendiri? Ke tempat tinggalmu sendiri? Benar, Kakang. Tapi tempat itu sekarang menjadi tempat yang menakutkan. Aku tidak mau dipaksa untuk kawin dengan orang yang tidak kucintai. Apalagi orang itu. Orang tua yang sudah mempunyai banyak istri. Jadi kau dipaksa untuk kawin dengan seseorang? Benar, Kakang. Kenapa orang tuamu tega untuk menikahkanmu dengan orang yang tidak kau cintai? Iya. Keluargaku orang yang tidak mampu, Kakang. Ayah telah dibujuk oleh orang tua bangka itu. Ayah dihasut untuk menerima harta yang banyak.
Karena ayahku tidak pernah merasakan mempunyai harta banyak, kemudian ia pun menerimanya. Tetapi aku sendiri tidak mau menerima itu semua. Sekarang aku takut untuk pulang, Kakang. Ayahku pasti akan memaksaku untuk menikah dengan orang tua itu. Kau tidak perlu khawatir. Aku akan menolongmu. Semua masalah yang kau alami akan kubantu menyelesaikannya. Tidak, Kakang. Lebih baik aku tidak kembali. Aku ingin ikut Kakang saja. Jangan, Kensuti. Kalau kau ikut aku, kau akan lebih sengsara dari apa yang kau alami. Aku hanya seorang petualang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Sudahlah, kau tidak perlu takut. Aku akan menolongmu. Apakah ayahmu tahu bahwa kau telah diculik oleh anak-anak buahnya Ki Sabalangit? Mereka tahu, tapi orang tuaku tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin mereka sekarang sedang cemas menunggu kedatanganku. Bisa jadi juga ayahku ketakutan pada orang tua itu karena kehilangan aku. Kalau begitu persoalannya lebih rumit lagi. Mau tidak mau kau harus kembali untuk menolong ayahmu dan memperingan beban penderitaannya. Mengenai orang tua yang memaksa ayahmu, itu urusanku. Apakah Kakang yakin bahwa Kakang mampu menyelesaikan masalah ini? Aku tidak mengatakan bahwa aku mampu, tapi aku akan berusaha membantumu dengan segala kemampuanku. Ayo, biar bagaimana kau harus kembali ke orang tuamu. Tidak perlu resah. Percayalah, persoalanmu pasti selesai. Ayo, Kensuti. Akhirnya, sekalipun dengan hati yang resah, Kensuti kembali melangkah. Keduanya kembali melanjutkan perjalanan. Malam masih menghampar sendu. Serangga malam menghiasi suasana sunyi itu. Setelah beberapa saat dalam perjalanan, akhirnya Kameswara dan Kensuti sampai di desa Curah Jati. Kakang, itulah pondok orang tuaku. Suasananya sepi sekali. Mungkin orang tuamu sudah tidur, Kensuti. Biasanya belum, Kakang. Ayahku tidur sampai jauh malam. Biarlah, ku ketuk saja pondok itu. Ya, ketuklah. Bu? Ayah? Bu? Iya, siapa? Aku, Bu. Kensuti. Kensuti. Kensuti anakku. Ibu. Tidak apa-apa, Nduk. Ibu sangat mencemaskanmu. Ibu sampai putus asa. Ibu pikir kau tak akan kembali setelah diculik, Nak. Untunglah ada Kakang Kameswara, Bu. Kalau tidak, mungkin saya tidak akan kembali, Bu. Semua itu sebenarnya berkat Sang Hyang Agung. Saya cuma sebagai perantara saja, Bu. Terima kasih, anak muda. Entah bagaimana jadinya. Seandainya Kensuti tidak kembali, hanya dia satu-satunya anak ibu, Nak. Bersyukurlah pada Hyang Maha Agung. Artinya, ibu masih diberikan ketenangan. Iya, Nak. Kalau ibu boleh tahu, siapa namamu? Nama saya Kameswara, Bu. Saya hanya seorang petualang yang tidak jelas kemana saya mesti melangkah. Sekali lagi, ibu ucapkan terima kasih. Kensuti,
ajak Kameswara ke dalam. Ayahmu pun sudah mencemaskan keadaanmu sejak kau menghilang begitu saja. Iya, Bu. Ayo, Kakang, kita masuk ke dalam. Iya, Kensuti. Jadi kau yang telah menyelamatkan Kensuti dari penjahat yang menculiknya itu, anak muda? Benar, Ki. Oh iya. Terima kasih, anak muda. Kalau Kensuti tidak kembali ke pondoknya, mungkin aku akan semakin kesulitan. Apalagi ia akan dinikahkan dengan orang yang berkuasa di desa ini. Dengan siapakah Kensuti akan dinikahkan, Ki? Aku akan menikahkan Kensuti dengan Ki Bangojoho. Dia orang kaya di desa ini. Sekalipun ia seorang laki-laki tua yang beristri banyak, tetapi aku tetap bangga karena ia orang kaya. Hati orang tua mana yang tidak senang jika melihat anaknya dipersunting dengan orang kaya? Tapi Ki, bagaimana dengan Kensuti sendiri? Apakah dia menyukai Ki Bangojoho? Peduli apa dengan anak itu? Sekalipun ia tidak suka dengan Ki Bangojoho, ia harus tetap mau untuk dinikahkan dengan orang itu. Inilah sulitnya jika orang tidak mau berpikir panjang. Untuk apa berumah tangga kalau hanya mengandalkan cinta? Apakah dengan cinta ia akan dapat makan dan dapat menikmati kesenangan? Tidak, bukan? Benar, Ki. Tetapi biar bagaimana, perasaan cinta justru akan membuat kuat pondasi rumah tangga. Iya. Kalau rumah tangga hanya didasari oleh harta, semua itu tidak akan berlangsung lama. Menurut saya, sebaiknya Ki Progo memberikan kebebasan pada Kensuti untuk memilih. Anak muda. Aku harap kau tidak perlu turut campur terlalu dalam dengan masalah di keluargaku. Yang menentukan segalanya adalah aku. Kau tidak perlu menasihati aku terlalu jauh. Apakah dengan nasihatmu itu kau dapat memberikan kemapanan hidup pada kami? Tidak, bukan? Maafkan saya, Ki. Jika saya terlalu jauh turut campur dalam rumah tangga Ki Progo. Ayah. Masuk ke dalam, Kensuti. Anak muda, kau boleh bangga telah menolong putriku. Karena aku pun merasa berterima kasih padamu. Tetapi kau pun harus sadar bahwa kau telah bertindak jauh di rumahku ini. Dan ini aku tidak senang. Aku tidak terima. Sekarang aku harap tinggalkanlah tempat ini. Baik, Ki. Saya segera akan meninggalkan tempat ini. Sekali lagi maafkan kelancangan saya tadi. Mudah-mudahan saja Kensuti mendapat kelanggengan dalam perkawinannya dengan Ki Bangojoho. Selamat tinggal, Ki Progo. Permisi. Kakang. Kensuti. Tunggu, Kakang. Kensuti. Mungkin karena geramnya, tiba-tiba saja Ki Progo menarik lengan baju Kensuti yang akan berlari mengejar Kameswara. Gadis tunggal anak Ki Progo itu akhirnya tersungkur jatuh. Ki Progo nampak tak bisa menerima kata-kata Kameswara. Dengan wajah tegang, laki-laki tua itu meminta Kameswara untuk segera meninggalkan pondoknya. Sementara itu Kensuti sendiri tak bisa berbuat apa-apa, kecuali hanya meneteskan air mata.
Kakang Kameswara. Ayah, saya mohon, ayah jangan bicara kasar padanya, ayah. Tanpa Kakang Kameswara, belum tentu saya bisa kembali ke rumah ini, ayah. Diam, kataku. Ayo masuk ke dalam. Anak muda, kau boleh bangga karena telah menyelamatkan putriku. Dan aku pun cukup berterima kasih padamu. Tapi kau pun harus sadar bahwa kau telah bertindak jauh di rumahku ini. Dan ini aku tidak senang. Aku tidak terima. Sekarang aku harap kau tinggalkan tempat ini. Baik, Ki. Saya akan segera meninggalkan tempat ini. Sekali lagi maafkan kelancangan saya tadi. Mudah-mudahan saja Ken Suti mendapat kelanggengan dalam perkawinannya dengan Ki Bangu Joho. Selamat tinggal, Ki Progo. Permisi. Kakang! Ken Suti! Diam. Dia tidak berhak turut campur dengan urusan keluarga kita. Lebih baik dia pergi dari tempat ini daripada menghancurkan semua harapanku. Ken Suti, sekalipun kau tidak mau dengan Ki Bangu Joho, aku akan tetap menikahkan kau dengannya. Aku berbuat seperti ini demi kau, demi kebahagiaanmu. Hidup kita perlu berubah. Aku tidak mau keadaan kita begini terus-menerus. Tapi, ayah tidak berhak mengorbankan perasaanku. Sekalipun ayah orang tuaku. Oh, begitu rasa terima kasihmu pada ayahmu. Kau pikir aku membesarkanmu tanpa mengorbankan seluruh yang kumiliki? Aku berkorban bukan hanya korban perasaan, tapi juga tenaga, bahkan benda. Apakah ini bukan berarti aku menerapkan kasih sayang sepenuhnya? Pikir baik-baik, Ken Suti. Tapi, ayah tidak bisa menyakiti Kakang Kameswara. Dia orang baik-baik, ayah. Saya rasa Kakang Kameswara benar. Diam, Ken Suti. Jangan kau sebut-sebut laki-laki itu lagi. Tak ada gunanya kau besar-besarkan kebaikan yang cuma setai kuku itu. Sudah. Sekarang yang perlu kau pikirkan, bagaimana melangsungkan pernikahanmu nanti? Sudahlah, Ken Suti. Sebaiknya istirahat dulu. Ibu lihat kau letih sekali. Ayo. Tapi, Bu, Kakang Kameswara. Sudahlah. Ada apa lagi dengan pemuda itu? Ibu, kenapa ibu tidak mau mengerti perasaanku? Ibu mengerti, Ken Suti. Hentikan tangismu, Ken Suti. Aku tidak mau dengar kau menangis hanya karena laki-laki itu. Aku jadi curiga padamu. Katakan, apa yang telah kau lakukan dengan pemuda itu? Keparat! Apakah kau telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh? Ayo bicara! Jangan bikin malu, Ken Suti. Kalau kau sampai berbuat di luar pengetahuanku, maka jangan harap aku akan tinggal diam. Sudahlah, Pak. Kau tidak perlu berbuat kasar padanya. Kasihan. Ia baru saja selamat dari tangan penjahat. Kalau kau terus tekan jiwanya, nanti keadaannya akan semakin bertambah parah, Pak. Biarkan dia parah. Kalau perlu kubunuh anak ini.
Jika dia sampai berbuat kotor dengan pemuda tadi, berarti aku harus menghukumnya. Kenapa harus demikian, Pak? Dia kan anak kita. Aku bisa malu dengan Ki Bongo Joho, Bu. Kalau nanti ternyata anak kita bukan anak perawan lagi. Kenapa harus malu, Pak? Kalau memang dia menyukai anak kita, aku rasa hal seperti itu bukanlah masalah baginya. Enak saja kau bicara. Kau pikir tidak ada tanggung jawabnya? Ki Progo bukan anak remaja lagi. Dia seorang laki-laki yang penuh pengalaman dalam hal wanita. Kalau dia mengetahui anak kita bukan perawan lagi, tentunya ia akan menuntut kerugian pada kita. Ken Suti, kenapa anak ini jadi susah diatur oleh orang tuanya? Hah? Padahal apa yang kita lakukan demi kebahagiaannya? Sejak dulu, aku sudah bicara. Jangan terpengaruh oleh laki-laki tua itu. Tapi apa jawabanmu? Kau tetap memaksakan agar aku menyetujui kalau Ken Suti dilamarnya. Sekarang beginilah jadinya. Sebenarnya kita tidak perlu cemas. Kalau saja Ken Suti tidak melakukan ulah yang macam-macam. Hancur sudah harapanku. Semua apa yang telah kubayangkan sekarang jadi musnah. Ibu. Bawa anak itu masuk ke dalam, Nyai. Aku bosan mendengarkan tangisnya. Sekarang kita tinggal menunggu malapetaka yang sebentar lagi datang. Ayo, Ken Suti. Kita masuk ke dalam. Ibu. Ayo masuk kamu. Cepiring segera merangkul pundak anaknya untuk diajak masuk ke dalam. Sambil membasuh sebagian air matanya, Ken Suti mengikuti keinginan ibunya. Sementara itu Kameswara yang baru saja meninggalkan pondok Ki Progo, sekarang sudah berada di sebuah tempat. Inikah rumah Ki Bangu Joho itu? Ternyata ia benar-benar seorang laki-laki tua yang kaya raya. Macam apa sebenarnya orang yang bernama Ki Bangu Joho itu? Sampai begitu mudah membeli hak kebebasan seorang wanita dengan hartanya. Aku memang harus memberi pelajaran pada orang itu, agar jangan berbuat semena-mena. Suasana malam ini cukup lumayan sepinya. Aku tebarkan saja sirap pada rumah ini. Dengan begitu aku akan mudah membawa Ki Bangu Joho. Aku memang harus menculik laki-laki tua itu, agar dia merasakan betapa sakitnya jika diperlakukan seenaknya. Mudah-mudahan saja Ki Bangu Joho dan anak-anak buahnya tidak kuat menahan sirapku ini. Aku rasa sekarang saatnya lah untuk melihat suasana dalam rumah ini.
Setelah menebarkan ajian sirapnya, Kameswara segera melompat melewati pagar rumah itu. Sambil mengintip sebentar, Kameswara melangkah ke sebuah ruangan yang tertutup rapat. Syukurlah, tak ada satupun dari mereka yang sadarkan diri. Mungkin inilah kamar Ki Pangujoho itu. Sebaiknya kubuka saja. Kalau memang benar ini kamarnya, artinya aku harus segera membawanya ke satu tempat. Oh, benar ini kamarnya. Laki-laki tua itukah yang bernama Pangujoho? Kalau kulihat dari pakaiannya, jelas dia Ki Pangujoho. Kalau begitu, sekarang juga dia kubawa. Sebaiknya sekarang ia ku buat ciuman. Bangunlah Ki Pangujoho. Di manakah aku ini? Kenapa tiba-tiba aku berada di luar? Siapa kau? Apakah kau yang telah membawaku ke tempat ini? Iya, akulah yang membawamu ke tempat ini. Apa maksudmu membawaku kemari? Apakah kau seorang perampok? Kalau aku seorang perampok, aku tidak perlu membawamu kemari. Lalu siapa kau sebenarnya? Agar kau tidak penasaran, akulah penguasa desa Curah Jati ini. Apakah maksudmu kau sebangsa siluman? Ya, kalau kau percaya aku memang sebangsa siluman, kau tahu kenapa aku membawamu kemari? Ampun, aku tidak tahu. Rupanya kau tidak menyadari atas dosa-dosa yang telah pernah kau lakukan. Aku membawamu kemari karena menginginkan tanggung jawabmu. Berapa banyak gadis-gadis yang telah kau nodai? Cepat jawab. Ampun, sudah cukup banyak. Itulah yang harus kau pertanggungjawabkan. Aku tidak suka jika desa ini kau jadikan tempat pemuas nafsumu. Sikapmu yang sewenang-wenang ini telah mengundang kemarahanku. Apa tanggung jawabmu sekarang? Aku tidak tahu. Janganlah kau hukum aku karena dosa-dosa yang pernah kulakukan. Aku minta maaf. Aku ingin bertobat. Tidak. Aku tidak percaya atas kata-kata tobatmu. Apa yang kau ucapkan itu tidak lebih hanya di bibir saja. Kau tidak bisa seenaknya begitu saja. Setiap kesalahan harus ada hukumannya. Aku mohon jangan. Bagaimana aku harus membuktikannya bahwa aku benar-benar ingin bertobat? Kau harus membuktikan dengan nyawamu. Nyawamulah taruhannya. Jangan. Aku mohon jangan bunuh aku. Kalau kau masih tidak percaya dengan kata-kataku, bawalah semua harta yang kumiliki. Asal jangan nyawa aku. Jadi kau benar-benar ingin bertobat? Iya. Aku benar-benar ingin bertobat. Baik. Kalau kau benar-benar ingin bertobat, lalu sekarang bagaimana dengan gadis yang bernama Ken Suti itu? Apakah kau masih tetap memaksa untuk menikah dengannya? Cepat bicara. Ampun. Tidak. Aku tidak akan memaksa. Aku kurang yakin. Sekarang lebih baik kau lihat ini. Kameswara segera merapal ajian Kakang Kawah Adiari-ari. Dan dalam sekejap saja, tubuhnya sudah berubah menjadi 3 bagian yang sama. Melihat kejadian itu, Ki Pangujoho semakin ketakutan.
Lihatlah aku baik-baik, Ki Bangujoho. Apakah kau masih kurang yakin bahwa aku adalah penunggu desa ini? Iya. Aku percaya. Tapi aku mohon kau jangan membunuhku. Oh, tubuh siluman ini berubah menjadi 3. Aku baru yakin bahwa dia benar-benar siluman. Nah, bagaimana? Apakah kau masih ragu bahwa aku bukan siluman? Iya, aku percaya. Bagus kalau kau percaya. Sekarang bagaimana dengan gadis yang bernama Kensuti itu? Aku tidak akan mengganggunya lagi. Aku akan melepaskan gadis itu. Benar kau tidak akan mengganggunya lagi? Tapi awas. Suatu saat kalau kau melanggar sumpahmu, maka aku tidak akan main-main. Akan ku cabik-cabik tubuhmu sampai hancur. Iya. Aku berjanji. Nah, kalau kau benar-benar ingin bertobat, aku ampuni segala kesalahanmu. Tapi ingat, jangan sekali-kali melanggarnya. Sekarang pergilah, sebelum pikiranku berubah. Mudah-mudahan saja laki-laki tua itu benar-benar bertobat. Dengan begitu Kensuti akan selamat dari cengkraman ketakutan. Aku rasa masalah Kensuti telah selesai. Sebaiknya sekarang aku pergi ke desa Panawijen. Iya, aku harus mengetahui apa maksud Brahmana Brahmacari. Hatiku mengatakan ada sesuatu yang aneh yang berhubungan denganku. Menurut yang aku dengar, desa itu berada di sebelah utara perbatasan desa ini. Mumpung suasana masih gelap, sebaiknya aku segera ke sana. Sampai lupa untuk menyelamatkan gadis-gadis yang berada di tangan Ki Sapalangit. Ya, aku rasa ini hal yang lebih penting karena menyangkut masalah nyawa. Sebaiknya untuk ke desa Panawijen itu kutunda dulu. Setelah masalah Ki Sapalangit selesai, barulah aku akan ke desa itu. Aku harus kembali ke arah selatan. Aku mendengar jeritan-jeritan gadis-gadis itu. Apakah Ki Sapalangit telah melakukan upacaranya? Kameswara segera melesat meninggalkan tempat itu. Setelah mendengar jeritan gadis-gadis yang ditahan Ki Sapalangit dalam jarak jauh, suasana malam itu kembali menjadi tegang. Lolongan serigala seakan-akan menambah kesunyian yang mencekam. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.
Ada apa sih, Yu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya.